Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sebanyak 1.560 vial vaksin Sinovac tiba di kota Gunung Sitoli. Bentor nyaris ludes terbakar di kawasan Medan Perjuangan. Permintaan kue bakul atau dodol Cina khas Imlek tinggi meskipun di tengah pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 1.560 dosis vaksin COVID-19 tiba di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Rencananya vaksin perdana akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2021 mendatang, dengan sasaran utama seluruh tenaga kesehatan di kota Gunung Sitoli. Vaksin Sinovac tahap pertama telah diterima oleh pemerintah kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, sebanyak 1.560 dosis. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, vaksin COVID-19 yang tiba di Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli langsung dibawa dan disimpan ke gudang farmasi kota Gunung Sitoli. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli, Wilser Juliadina Pitulu, menjelaskan berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat untuk vaksin tahap pertama yang telah diterima tersebut akan diutamakan kepada seluruh tenaga kesehatan di kota Gunung Sitoli sebanyak 904 orang. Bahkan nantinya juga termasuk tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit Bethesda, di klinik-klinik swasta dan di tempat-tempat praktek lainnya yang ada di wilayah kota Gunung Sitoli. Untuk penyuntikan vaksin perdana akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 21 Februari 2021 dengan penyuntikan sebanyak 2 tahap. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Sitoli juga mengatakan, vaksin COVID-19 ini akan ada penambahan, karena setelah selesai untuk tenaga kesehatan, penyuntikan vaksin akan dilanjutkan kepada TNI Polri. Jumlah vaksinnya tahap pertama ini sudah kita terima 1.560 vial atau 1.560 dosis. Ini ditujukan kepada tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kota Gunung Sitoli dengan 2 kali pemberian. Lalu dalam hal nanti kita akan mulai kegiatan pelaksanaan pencanangan vaksinasi ini pada tanggal 9 Februari 2021. Hogo Manusega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, vaksin Sinovac juga telah tiba di kota Tanjung Balai sebanyak 2.240 vial. Sebelum didistribusikan ke puskesmas di setiap kecamatan, vaksin Sinovac disimpan di kantor Dinas Kesehatan. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sebanyak 2.240 vial vaksin Sinovac COVID-19 tiba di rumah dinas Wali Kota Tanjung Balai pada Selasa sore kemarin. Setibanya vaksin Sinovac langsung dilakukan pemeriksaan suhu sebelum dimasukkan ke kotak penyimpanan di kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai. Vaksin ini secepatnya akan didistribusikan ke puskesmas di setiap kecamatan. Suntikan vaksin Sinovac pertama di Tanjung Balai akan diberikan kepada Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Kemudian akan dilanjutkan kepada Forkopimda dan tenaga kesehatan. Tentunya kita dari awal sudah merapatkan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk vaksinasi di Kota Tanjung Balai. Tentunya saya yang pertama, insya Allah besok jam 10 pagi, di pendopo rumah dinas akan melakukan suntik vaksin yang pertama dan nanti akan dilanjutkan rekan-rekan sekalian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan juga tenaga medis yang ada di Tanjung Balai. Diperkirakan ada berapa vaksinator yang akan disediakan Pak Wali? Yang disiapkan tadi saya sampaikan 2.240 vaksin yang sudah sampai di Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi berikutnya pemirsa, vaksin Sinovac tahap pertama juga telah sampai di Kabupaten Batubara. Dinas Kesehatan Batubara telah menerima 2.200 vial vaksin Sinovac pada Rabu kemarin. Sebanyak 1 koli berisi 2.200 vaksin Sinovac beserta perlengkapan vaksinasi tiba di Batubara pada Rabu siang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Vaksin tersebut langsung disimpan dalam ruang khusus di gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Batubara. Sekretaris Dinas Kesehatan Batubara Denny Syaputra mengatakan, penyuntikan vaksin dilakukan pada 4 Februari 2021. Vaksinasi tahap pertama ini diprioritaskan kepada 1.100 tenaga kesehatan serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara dan sebanyak 2 kali penyuntikan dengan selang waktu 14 hari. Jadi alhamdulillah Pak, hari ini vaksin kita untuk khusus Batubara itu masuk lebih kurang 2.200 vial. Jadi satu vial itu 0,5 cc. Artinya yang kita bawa ini untuk 2 kali dosis penggunaan. Yang direncanakannya itu besok mulai kita launching. Untuk tenaga kesehatan saja khususnya. Jadi itu untuk berapa orang? 1.100 orang Pak. Tahap pertama? Ya, tahap pertama itu 1.100 orang. Jadi ini 2 kali penyuntikan. Nanti di tanggal 18 kami suntik kembali, yang suntik besok. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Becak bermotor nyaris ludes terbakar di kawasan Medan Perjuangan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Diduga api berasal dari puntung rokok. Rabu dini hari kemarin, barang bawaan becak bermotor di Medan ludes terbakar. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun sempat membuat panik warga yang membantu untuk memadamkan api. Tumpukan barang bawaan becak bermotor yang terbakar di kawasan Jalan Profesor H.M. Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara, sempat membuat panik pengendara becak dan warga untuk memadamkan api. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti karton bekas dan plastik ini nyaris membakar seluruh barang bawaan becak bermotor yang hendak mengantarkan barang bawaannya tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 15 menit kemudian, setelah warga yang melihat kobaran api menyiramkan air dengan alat seadanya. Peristiwa naas ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Salah satu warga mengatakan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun api diduga dari puntung api rokok milik pengendara becak bermotor. Bang, kenapa nih Bang? Tadi pertama aku tengok becak ini berhenti berasap. Habis itu aku tengok ada api. Panggil kawan-kawan, kami tahu sama warga. Siramnya tadi ini. Kalau api rokok kita nggak tahu. Tadi nengoknya dari jauh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun barang bawaan yang hendak diantar rusak dan tidak bisa digunakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tim Reskrim Polres Tabes Medan tengah memeriksa penyelenggaraan Fun Futsal Cup 2021 yang menyalahi aturan protokol kesehatan COVID-19. Dalam pelanggaran protokol kesehatan ini, Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak memperoleh izin keramaian dari pihak kepolisian. Polres Tabes Medan telah kecolongan oleh oknum yang mengatasnamakan kegiatan olahraga bertajuk Fun Futsal Polda Sumut yang berlangsung di Gor Disporasu di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Pasalnya, laga final pada turnamen futsal yang berlangsung pada Minggu sore kemarin terbukti melanggar protokol kesehatan COVID-19. Terlihat dari jumlah penonton yang berkerumun dan sebagian tidak menggunakan masker selama pertandingan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menegaskan bahwa oknum yang mengatasnamakan anggota polisi tidaklah benar. Oknum panitia pelaksana merupakan mantan pegawai honorer di Polda Sumatera Utara.
Oknum yang berinisial B tersebut diketahui telah memalsukan tanda tangan 2 oknum polisi saat mengurus izin peminjaman gor futsal selaku pengelola gedung. Panitia tidak memenuhi syarat lain yaitu izin keramaian dari pihak yang berwenang termasuk dari Satgas Penanganan COVID-19. Angkutan ini mantan honorer di Polda. Kemudian pada saat mengurus izinnya atau meminjam pakai stadion mini futsal ke Kadispora Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan ini mengaku dari Polda, padahal yang bersangkutan sudah tidak dinas di Polda. Kemudian di surat permohonan tersebut ada tanda tangan 2 anggota Polri untuk meminta izin Kepala Dinas Pora Provinsi karena dari permintaan ini membawa atau mengatasnamakan Polda, kemudian Kepala Dinas ini memberikan izin. Namun persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, yaitu izin atau dari pihak yang berwenang, kemudian rekomendasi dari Satgas COVID-19. Terkait adanya laga eksibisi antara tim Polda Sumut dengan klub futsal Medan sebelum laga final, diakui Riko itu juga tidak benar. Hal tersebut tampak sengaja dilakukan panitia untuk menarik minat penonton datang melihat pertandingan. Sementara beberapa saksi dari pihak penyelenggara dan pengelola gedung juga telah diperiksa petugas kepolisian dari Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, banyaknya tumpukan sampah yang berada di persimpangan Jalan Inti Kota Rantau Prapat dan di bahu jalan bypass membuat warga dan pengguna jalan di sekitar lokasi tersebut menjadi resah. Pasalnya, tumpukan sampah tersebut mengeluarkan bau busuk. Selain merusak kebersihan dan keasrian tatanan kota, tumpukan sampah yang berada di persimpangan Jalan Inti Kota dan Jalan Bypass Rantau Prapat Labuhan Batu juga meresahkan warga, baik yang bermukim di sekitaran maupun pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Meski sudah terdapat imbauan dan larangan membuang sampah sembarangan, namun kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat masih terbilang rendah. Hal ini membuat sebagian warga menjadi resah. Beberapa warga sangat menyayangkan tindakan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Kami harap kepada semua masyarakat, jangan asal buang sampah. Kasihanlah pemerintah, tiap hari membuang sampah. Jadi itulah yang harus masyarakat di sini, tempat di sini. Jalan ini dicampakkan gitu coba. Berarti asal ada orang campakkan aja, nggak punya aturan. Jadi geram lawak kan? Kan di sini ada perubahan. Nah, itu masih mending enak, masih enak lagi. Masih dia bisa buang ke jurang. Oh, kalau tidak, macam mana setan yang nggak punya otak? Kayak gitu lah. Selain rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, diduga juga masih lemahnya dinas terkait menyikapi dan memperlakukan pidana atau denda terhadap pelanggar aturan yang sudah ditetapkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang larangan sekaligus pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, sehingga permasalahan sampah hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Semarak memasuki Tahun Baru Cina atau Imlek sudah mulai terasa. Warga binaan yang beragama Buddha di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar mulai berbenah dengan membersih-bersihkan tempat sembayang atau vihara. Seperti biasa pada setiap tahunnya, umat Buddha sebelum hari perayaan Tahun Baru Cina tiba, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari membersihkan tempat sembahyang. Demikian juga dengan umat Buddha yang berada di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga binaan ini sebelum kegiatan bersih-bersih dimulai terlebih dahulu melakukan ritual doa bersama. Salah satu warga binaan Lapas Pematang Siantar yang merayakan Imlek adalah Rusdi. Ia mengatakan
Bersih-bersih tempat sembahyang dilakukan dalam rangka menyongsong Imlek. Bagi Rusdi, tahun ini adalah perayaan Imlek keempat di lapas. Untuk menyambut Imlek ini, kita bersih-bersih tempat altar vihara, patung Budanya, sama tempat sembahyang perkarangan sini. Itu dibersihkan. Sama jemaah-jemaah 17 orang melakukan kebaktian. Ada persembahan dari teman-teman yang lainnya, buah-buahan sama roti-roti. Di luar dari keluarga? Sedih lah Pak, udah 4 kali lah ini Pak. Udah 4 tahun. 4 tahun nggak bersama keluarga? Nggak bersama keluarga. Jadi rindu sama keluarga dan anak gitu? Rindu lah Pak. Menjalani hukuman tidaklah menjadi penghalang untuk merayakan hari besar mereka, seperti Imlek di lembaga permasyarakatan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, jelang Imlek, sentra pembuatan kue bakul di Medan, Sumatera Utara yang bertahan sejak 1965 silam ini sudah mulai diburu warga etnis Tionghoa. Permintaan akan kue khas Imlek tersebut pun masih tinggi meski di tengah pandemi COVID-19. Dalam satu kali produksi itu berapa banyak, Bang? Sekitar 250 kilo. 250 kilo. Itu jelang Imlek? Iya, jelang Imlek. Dalam satu hari. Itu dalam satu hari 250 kilo? Iya, kita produksi. Itu berapa hari sebelum Imlek biasanya? Kalau dibilang 20 hari sebelum Imlek sudah produksi. Makanan yang biasa disajikan pada perayaan Imlek ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.